Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Paulinus, Santo Thomas More, Santo Johannes Fischer, Beata Julia Billiard, dan Santo Albanus. Biografi yang pertama, Santo Paulinus. Paulinus lahir di sebuah keluarga bangsawan Romawi di Prancis. Bakat sastra yang dimilikinya serta pendidikan yang diperolehnya merupakan bekal dasar yang menguntungkan bagi masa depannya. Paulinus menjadi seorang ahli pidato serta penyair masyhur yang dikagumi oleh Santo Hieronymus dan Agustinus. Di Nola, Paulinus menyaksikan perayaan pesta Santo Felix, seorang martir. Dia melihat ribuan orang berduyun-duyun ke kota untuk mengunjungi makam Santo Felix. Paulinus terharu menyaksikan orang-orang itu yang dengan tekun merenungkan keteladanan Santo Felix. Dalam perjalanannya ke Prancis, Paulinus dipermandikan. Kesengsaraan dan kesusahan silih berganti menimpa dirinya. Tuhan menghendaki agar Paulinus melepaskan diri dari segala kemewahan duniawi dan berbalik untuk erat bersatu dengannya. Ia meminta nasihat kepada Hieronymus tentang segala pengalamannya yang pahit. Hieronymus berkata kepadanya, "Putuskanlah hubungan dengan dunia dan pelajarilah kitab suci." Pada tahun 394, Paulinus ditabiskan menjadi imam. Bersama dengan beberapa rekannya, Paulinus menjalani hidup sebagai biarawan. Ia bekerja mengolah tanah, berdoa, dan menulis. Dari harta kekayaannya yang masih sisa, Paulinus mendirikan sebuah gereja yang indah untuk menghormati Santo Felix. Dengan bijaksana dan penuh cinta kasih, Paulinus membimbing umatnya. Paulinus berani membela umatnya dari segala rongrongan. Ketika Italia diserang oleh bangsa-bangsa Eropa Timur, Paulinus mendermakan segala hartanya untuk menebus umatnya yang ditangkap dan diperbudak. Setelah semua hartanya habis, Paulinus sendiri menyerahkan dirinya untuk dipenjarakan sebagai pengganti seorang umatnya. Setelah lama mengabdikan dirinya pada Tuhan dan sesama, Paulinus meninggal dunia pada tahun 431. Biografi yang kedua, Santo Thomas More. Thomas More adalah martir Inggris, negarawan dan pengacara terkenal. Thomas More menjadi lambang kebanggaan para pengacara. Ketika memasuki usia remaja, Thomas mulai pendidikannya di sekolah Santo Antonius di London. Kira-kira pada 1490, ia menjadi pelayan kardinal. Setelah menyelesaikan studi hukum, Thomas menjadi anggota parlemen. Selain mahir dalam bahasa Yunani, Thomas pun mahir berbahasa Latin dan Prancis, serta ahli di bidang sejarah, di bidang ilmu pasti, dan di bidang musik. Thomas benar-benar seorang awam Katolik yang beriman. Hidupnya sangat sederhana. Ia bahkan berhasil memberantas korupsi dan kemalasan di dalam kantor pengadilan kerajaan.
Sampai akhir hidupnya, Thomas tetap setia menjalankan tapa, menjalankan doa, dan menjalankan renungan setiap hari. Thomas mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berdoa setiap pagi dan malam. Pada waktu makan siang, mereka mendengarkan bacaan kitab suci atau riwayat orang-orang kudus. Thomas sendiri setiap hari Jumat merenungkan sengsara Tuhan serta berbuat amal kepada orang-orang yang berkesusahan. Bersama Uskup John Fisher, Thomas dipenjarakan. Harta milik keluarganya disita. Kepalanya dipenggal pada tanggal 6 Juli 1535. Thomas More wafat sebagai seorang martir, seorang awam Katolik yang beriman kokoh. Biografi yang ketiga, Santo Yohanes Fischer. Yohanes Fischer ditabiskan menjadi imam dalam usia 22 tahun. Ia mendirikan Kolose Kristus. Kemudian ia mendirikan Kolose Santo Yohanes. Masih banyak lagi usaha lain yang Yohanes Fischer kerjakan demi pelayanannya kepada umat. Pada usia 35 tahun, Yohanes Fischer diangkat menjadi uskup. Ia dikenal luas sebagai pengkhotbah ulung dan sebagai seorang uskup yang rajin dan bijaksana dalam rencana-rencananya. Sebagai orang yang cakap dalam ilmu ketuhanan, Yohanes Fischer menulis beberapa buku, antara lain tentang sakramen Ekaristi. Bahan-bahan khotbahnya sangat banyak diterbitkan. Pada tanggal 22 Juni 1535, Yohanes Fischer dijatuhi hukuman mati dengan cara kepalanya dipenggal. Ia dengan gagah berani menghadapi ajalnya demi umat, demi kebenaran, dan demi Kristus. Yohanes Fischer seorang sarjana terkenal, seorang ahli perpustakaan, dan seorang uskup yang membaktikan diri sepenuhnya bagi kesejahteraan rohani umatnya. Pada tahun 1935, Yohanes Fischer dinyatakan sebagai orang kudus. Biografi yang keempat, Beata Julia Billiard. Julia dikenal sebagai salah seorang pendiri perkumpulan Notre Dame de Namur di Belgia yang mengabdikan diri di bidang karya pelayanan dan pemeliharaan anak-anak miskin. Bakat mengajar yang telah berkembang dalam dirinya sejak kecil. Ketika masih anak-anak, Julia mengajar katekismus kepada teman-teman sebayanya. Ketika usianya 14 tahun, Julia sudah mengikrarkan kaul kemurnian hidup demi Tuhan. Julia menghibur orang-orang sakit dan berdoa bersama mereka. Ketika berusia 31 tahun, tiba-tiba Julia jatuh sakit, pincang, dan cacat. Namun semua itu tidak memadamkan semangatnya untuk mengajar agama. Selama masa revolusi Prancis, Julia dengan berani melawan kaum revolusioner yang anti agama Katolik dan melindungi imam-imam dari bahaya pembunuhan. Karena tindakan-tindakannya ini, hidupnya sendiri pun terancam. Pada tahun 1804, sesudah menjalankan doa novena selama 5 hari, Julia disembuhkan secara ajaib. Ia mulai berjalan normal kembali setelah menderita lumpuh selama 22 tahun. Kemudian, karya Julia segera tersebar dan dikenal luas.
perkumpulan yang didirikannya telah diubah menjadi nama Kongregasi Suster Notre Dame yang mengabdikan diri di bidang pendidikan bagi kaum putri. Karena semakin berkembang luas dan dikenal, kongregasi ini mendirikan lagi beberapa rumah biara di Belgia. Yulia meninggal dunia pada tanggal 8 April 1816. Pada tahun 1906, ia digelari sebagai beata. Biografi yang kelima, Santo Albanus. Albanus adalah orang Katolik pertama yang dibunuh di Kepulauan Britania dan martir Inggris pertama pada akhir abad ketiga. Pada masa penganiayaan umat Katolik di seluruh Kekaisaran Romawi, ada seorang imam dikejar-kejar oleh tentara-tentara Romawi. Imam ini bersembunyi di rumah Albanus, seorang kafir. Selama persembunyiannya, imam ini mengajari Albanus ajaran-ajaran iman Katolik. Pada suatu hari, Albanus mengenakan pakaian imam itu dan berjalan-jalan di luar rumahnya. Ia segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Dengan berani, ia mengakui sebagai penganut agama Katolik. Karena itu, pengadilan Romawi menjatuhkan hukuman pancung atas dirinya di atas sebuah bukit. Oleh orang Inggris, bukit ini disebut Bukit Saint Albans.